Seperti yang kita ketahui, deterjen merupakan bahan pembersih yang umum digunakan masyarakat, baik dalam sektor rumah tangga, industri, rumah sakit, dan lain sebagainya. Pemakaian deterjen yang terus-menerus mengakibatkan peningkatan kebutuhan dari deterjen itu sendiri. Tak hanya itu, pemakaian deterjen yang terus-menerus juga dapat meningkatkan jumlah deterjen yang masuk ke dalam perairan sehingga dapat ditemukan tak hanya di sungai atau laut, bahkan dapat ditemukan pada sedimen, tanah, hingga air minum. Sebagian besar deterjen yang berada di pasaran memiliki bahan aktif yang tidak ramah lingkungan, di mana dapat mencemari lingkungan dengan toksisitas tinggi pada organisme akuatik. Inovasi baru diperlukan untuk mengatasi hal tersebut, seperti deterjen ramah lingkungan. Oleh sebab itu, kami menawarkan sebuah inovasi produk deterjen yang ramah lingkungan. Mengapa demikian? Karena produk yang kami buat berbahan dasar surfaktan anionik yang terbuat dari minyak nabati yang disintesis dan dikenal sebagai MES atau methyl ester sulfonat. Lalu, bagaimana cara pembuatannya? Pertama-tama, kita harus membuat agen pembersih natural yang berbahan dasar organik yang disebut ekoenzim, di mana ekoenzim sendiri mengandung enzim lipase yang dapat melarutkan kotoran dengan mudah yang bersifat ramah lingkungan. Ekoenzim dibuat dengan cara memfermentasikan gula, bahan organik, dan air dengan perbandingan 1:3:10 selama 3 bulan dalam keadaan anaerob. Pembuatan ekoenzim dilakukan dengan pertama, siapkan wadah bermulut lebar dan memiliki tutup yang rapat. Kemudian, isi dengan air bersih sebanyak 50% dari total volume wadah. Misalnya, kapasitas volume wadah sebanyak 10 liter, maka air yang digunakan sebanyak 5 liter. Volume tersebut terhitung 10 bagian dari formula ekoenzim yang ditentukan. Selanjutnya, timbang gula merah sebanyak 1 bagian dari formula ekoenzim dan dilarutkan ke dalam air yang telah diisikan wadah. Di sini, karena kami menggunakan 5 liter air, maka kami menggunakan gula merah sebanyak 500 gram. Kemudian, limbah kulit buah atau sisa potongan sayuran ditimbang sebanyak 3 bagian dari formula ekoenzim. Jumlah jenis limbah kulit buah dan sisa sayuran yang digunakan minimal berjumlah 5 jenis. Di sini kami menggunakan limbah kulit buah sebanyak 1,5 kg. Kemudian, potong kecil-kecil bahan organik tersebut dan cuci menggunakan air bersih. Setelah itu, bahan organik dimasukkan ke dalam wadah, diaduk, dan pastikan semuanya tenggelam. Yang terakhir, wadah ditutup rapat hingga tidak ada udara yang masuk. Bila perlu diberi isolasi atau lakban untuk mempererat, jangan lupa memberi label, tanggal pembuatan, dan tanggal panen. Proses fermentasi berjalan selama 3 bulan. Selama itu, ekoenzim disimpan di tempat yang tidak terpapar oleh matahari langsung, memiliki sirkulasi udara yang bagus, dan jauh dari alat elektronik dan sumber listrik. Setelah 3 bulan, ekoenzim dapat langsung dipanen. Setelah memperoleh ekoenzim hasil panen, maka pembuatan deterjen dapat dilakukan. Pembuatan deterjen dilakukan dengan cara sebagai berikut. Berikut bahan-bahan untuk membuat deterjen. Pertama, sejumlah 75 gram MES ditimbang dengan timbangan dan sebanyak 1,1 liter air dipanaskan hingga mendidih. Sebanyak kurang lebih 50 ml dari air mendidih tersebut dipisahkan untuk melarutkan sebanyak 30 gram garam pada wadah yang berbeda. Kemudian, sisa air yang telah mendidih tersebut ditambahkan dengan 75 gram MES dan dilakukan pengadukan hingga MES larut sepenuhnya.
Sebanyak 120 mili ekoenzim ditambahkan ke dalam larutan mash dengan pengadukan terus-menerus supaya ekoenzim tercampur rata. Ditambahkan masing-masing sebanyak 20 ml gliserin dan CAPB serta sejumlah pewangi ditambahkan secukupnya sesuai selera. Ditambahkan larutan garam yang telah dilarutkan sebelumnya hingga tekstur sabun mengental. Pengadukan dilakukan terus-menerus hingga seluruh bahan yang telah ditambahkan sebelumnya tercampur dengan rata. Deterjen kemudian dipindahkan kepada wadah sabun yang lebih kecil. Ini adalah hasil deterjen yang telah dibuat. Selanjutnya, deterjen digunakan untuk melakukan uji terhadap sampel kain dan piring yang dengan sengaja diberikan kotoran. Pengujian pertama dilakukan terhadap sampel kain yang sudah diberikan noda pada bagian tengahnya. Pada mulanya disiapkan dua jenis deterjen cuci cair, di mana salah satunya adalah deterjen komersil dan lainnya adalah deterjen yang telah kelompok kami buat atau deterjen gemes. Selanjutnya, diambil deterjen sebanyak 1 tutup botol dan dioleskan ke atas kain hingga merata dan menutupi seluruh noda. Kain yang sudah dioleskan deterjen secara merata kemudian dimasukkan ke dalam wadah berisi air untuk perendaman. Perendaman kain dilakukan selama 30 menit. Setelah 30 menit berlalu, kain yang telah direndam dilakukan pengucekan sebanyak 3 hingga 6 kali untuk setiap kainnya.